Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pemikirannya tentang pendidikan. Ki Hajar Dewantara memberikan pemikirannya tentang dasar-dasar pendidikan tentunya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan dan cita-citanya yang setinggi-tingginya, agar mereka dapat mencapai semua itu. Pendidik itu bisa menjadi penuntun atau menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan yang ada pada diri anak, kekuatan pada kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, kemudian hidup dan menumbuhkan kekuatan kodrat anak tersebut. Peran pendidik diibaratkan sebagai petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai dengan kebutuhan dari tanaman-tanamannya agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Nah, tentu saja beda jenis tanaman, berbeda pula cara perawatan atau perlakuannya. Artinya bahwa kita seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda tentunya, yang kita sesuaikan atau kita berorientasi pada anak. Kita harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat dan minat siswa. Nah, dalam kaitannya ini yaitu konsep merdeka belajar. Tapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak. Perlu tuntunan dan arahan dari guru supaya anak tidak kehilangan arah dan tidak membahayakan dirinya. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan bagi para pendidik untuk tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada, namun tidak semua yang maksudnya itu tidak semua perkembangan zaman atau tidak semua yang baru itu hal yang baik. Perlu kita selaraskan, perlu kita sesuaikan dulu. Nah, misalnya di Indonesia memiliki potensi-potensi budaya, potensi kebiasaan, kultur yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Nah, ini menjadi suatu perhatian dari Ki Hajar Dewantara yang beliau menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat atau kodrat alam dan juga kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan terbentuknya lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama zaman yang berkembang pada hari ini atau pada masa yang akan datang. Artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi sebagai guru kita harus bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa dilakukan adalah mohon maaf, sebagai guru kita tidak bisa menghapus kebiasaan dasar tadi. Yang harus kita lakukan adalah menunjukkan atau membimbing agar muncul sifat-sifat baiknya sehingga menutupi atau menghilangkan sifat-sifat buruk. Nah, kodrat zaman diartikan
bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai dengan zamannya. Bisa dikaitkan juga kalau saat ini adalah pembelajaran atau kecakapan abad 21. Nah, yang harus kita sesuaikan tentang teknologi, tapi juga tidak boleh lepas dari budi pekerti. Nah, jadi guru harus senantiasa memberikan teladan yang baik bagi siswa. Nah, kata Pak Menteri itu juga, Pak Menteri Nadiem Makarim itu juga pernah mengatakan bahwa tugas terberat guru itu bukan hanya mendidik, tapi tugas berat guru adalah memberikan keteladanan, di mana keteladanan ini menjadi role model, menjadi contoh. Bahkan di generasi Z ini kebanyakan anak-anak itu cenderung meniru. Nah, mana lagu yang hits misalnya gampang untuk ditirukan, ataupun sesuatu yang viral gampang ia tiru. Maka keteladanan guru ini menjadi penting. Misalnya di pembelajaran PAI, misalnya mengajarkan tidak dianjurkan makan dengan berdiri, tidak dianjurkan makan dengan tangan kiri, maka guru harus berhati-hati di sisi itu, karena apabila guru ternyata melakukan hal tersebut, makan dengan berdiri, apalagi berjalan, kemudian menggunakan makan minum menggunakan tangan kiri, nah ini menjadi teladan yang buruk. Nah, justru anak-anak itu yang dilihat bukan materi pelajaran yang tekstual yang ada di buku, tetapi yang dilihat adalah model guru. Maka dari itu keteladanan adalah tugas terberat dari guru. Ini juga yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, itu kiranya Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan dari kegiatan merefleksi apa itu pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang jelas yang dilakukan guru adalah menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kodratnya, memanusiakan manusia. Anak ini adalah anak yang istimewa, yang butuh untuk dituntun, dan kita menganggap mereka adalah seperti anak kita sendiri. Manakala mereka butuh bimbingan, ya kita bimbing. Manakala mereka dalam keadaan terpuruk, ya kita dekati. Dan manakala mereka sedih apabila dibentak, maka kita seharusnya juga tidak membentak mereka, apalagi mengingat kita samakan mereka seperti anak-anak kita, akan sedih apabila menerima tugas-tugas berat ataupun bentakan dari gurunya. Maka sebaiknya dalam rangka memanusiakan manusia ini juga penting, Bapak Ibu. Nah, di sini saya sebagai guru yang belum maksimal di sisi diri saya sendiri, yaitu tingkat emosional saya mungkin ya. Jadi tingkat kedewasaan, karena ini juga butuh berlatih, kadang-kadang masih emosional dan lain sebagainya. Ini perlu saya kembangkan, dan saya harus lebih mendewasakan diri dalam menjadi sosok guru yang diidamkan, menjadi sosok guru yang didambakan, menjadi sosok guru yang mampu menjadi teladan, sehingga nanti kedepannya pendidikan di Indonesia, pendidikan ini menjadi lebih
baik dan menjadi generasi yang unggul, generasi yang hebat. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.